Let's go volume. Ini merupakan video yang terakhir volume untuk KKM 8 numerasi. Setelah ini kalian belajar yang lainnya yang udah pernah kita bahas di kelas ya. Jadi ya tolong dibaca dulu, bisa di-pause dulu videonya untuk soalnya. Ya, ini sekarang tentang Santi, ini masih basic banget ya. Jadi kita ke sini. Soal kebutuhan air. Oke, Santi ingin mengetahui kebutuhannya dalam satu hari. Jadi dia mengukur berat badan. Hasil berat badannya itu di sini. Ditunjukin dalam bentuk diagram. Nah, ini cara bacanya gimana? Ya kamu hitung aja ini 50. Ini 51, 52, 53. Bentar. Ya, ini 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Berarti ini apa? 54 ya. Jadi berat Santi 54 kilogram. Kalau kalian udah baca soalnya dengan hati-hati, dia bilang setelah kita ngambil timbangan berat, 54-nya ini dibagi 30. Ya nggak? Nah, di sini saya akan simplify. Jadi sebenarnya 54 per 30 itu kan bisa aja jadinya 54 per 3 dikali 1 per 10 kan. Kalau ini dikaliin kan jadi 54 per 30. Nothing wrong with that. Habis itu ya udah 54 dibagi 3 berapa? 18. 18 dikali 1 per 10. Ini apa artinya? Tenth. Artinya one digit behind the dot kan. Jadi 1,8 liter kebutuhan air. Nah, tapi dia melakukan olahraga selama 60 menit, ya kan? Nah, dari deskripsi yang tadi ada di artikel, dia bilang setengah jam itu butuh tambahan air sebanyak 0,35 menit. Setengah jam ini tuh berapa menit sih sebenarnya? 30 menit ya. Jadi 30 menit itu 0,35 liter. Kalau 60 menit, 30 kali berapa supaya 60 menit kali 2? Berarti ini dikali 2, 0,7. Maka kebutuhan airnya si Santi itu adalah apa? 1,8 ditambah 0,7, which is itu adalah 2,5 liter. Masih gampang ya? Nah, yang agak sulit itu adalah di sini dan saya akan menekankan baik di AKM atau nanti di checkpoint ya Cambridge. Saya berharap kamu benar-benar hafal nih sama yang namanya silinder. Hebatnya silinder itu kayaknya ada di mana-mana dan kayaknya populer. Kayaknya tahun lalu Miss ingat kayak menekankan banget sama anak kelas 9 sekarang tuh silinder, silinder ya baik di AKM atau juga di Cambridge Checkpoint gitu. Jadi tolong nih didengerin. Jadi dia bilang dia butuh, oh baca dulu soalnya. Kalau mau diberhentiin diberhentiin dulu, pahamin dulu soalnya, ya. Soalnya pembahasannya ada di sebelah sini. Oke, jadi di sini dia bilang Budi itu membutuhkan 2.695 mililiter. Atau saya bisa bilang 2,695 liter. Karena 1 liter itu adalah 1000 mililiter. Ya, itu soalnya. Nah, dia memenuhi kebutuhan itu dengan cara minum air menggunakan gelas. Maka kita perlu tahu nih, ya kan? Ini di sini ngomong nih. Berapa mili sih per gelas? Ya, volume gelasnya. Nah, gelasnya ini bentuknya apa? Silinder. Gitu ya. Tapi nggak penuh-penuh banget. Karena tingginya itu dianggap penuh itu kalau kita lihat dari gambar ini kayaknya kalau dianggap penuh itu 0,8 ya. Lihat aja soalnya. 0,8 height-nya. Gitu ya. Nah, jadi kita lihat nih, volume gelas, silinder. Volume gelas apa? Luas alas kali tinggi. Sounds like prisma, tapi kenapa silinder itu nggak dimasukin prisma? Karena silinder itu selimutnya ini nih, selimut yang menghubungkan antara dasar dan dasarnya itu bentuknya bukan flat surface. Apa itu namanya? Apa sih dasar yang rata gitu? Saya nggak tahu apa namanya, tapi dasar yang rata. Tapi dia melengkung gitu. Makanya itu nggak prisma. Prisma itu eh, sisinya itu tuh harus straight, harus rata, nggak boleh melengkung, mesti straight gitu ya. Tapi cari volumenya sama, luas alas kali tinggi. Karena silinder dasarnya itu lingkaran, maka luas alasnya adalah luas lingkaran, yaitu dari video sebelumnya yang pertama, yang Pitagoras itu pi times radius kan, habis itu dikali tinggi. Nah, tinggi airnya nih, kan kita mau taunya berapa mili sih per gelas kalau per gelasnya penuh. Dan kita tahu nih per gelas itu adalah 0,8 height. Nah, sebelum kita tahu nih berapa milinya, kita mesti tahu dulu tinggi airnya berapa nih dari gelas gitu ya. Nah, itu dia bilang 0,8 dikali tinggi gelas. Tinggi gelasnya 12,5 ya. Di sini nih 12,5. Jadi 0,8, 12,5. Kalau nggak suka desimal, jadiin aja fraction. Kayak begitu tuh.
ya. Habis itu dari kali-kali, oh tinggi airnya di gelas itu 10 cm, bukan 12,5 gitu ya. Berarti 10 cm. Berarti volume gelas yang diisi air itu adalah pi times R times 10. Pi-nya karena R-nya nih 7 cm. Ini apa ini? Diameter kalau kayak begini ya. Diameternya 7, ini kok kelipatan 7. Ya udah daripada pakai 3,14, kamu pakai aja 22/7. Masih boleh kalau di nasional pakai 22/7 gitu ya. Terus dikali radius. Ingat, ini diameter. Kalau radius itu adalah setengahnya si diameter. Setengahnya 7 itu adalah 3,5. Berarti dikali 3,5 dikali 3,5. Ini adalah luas alas. Supaya jadi volume dikali tinggi. Tinggi airnya adalah 10 gitu ya. Nah ini caranya gini. Ini coret sama ini. Ini bagi 3,51. Ini bagi 3,52. Betul? Jadinya 22/2. 22/2 jadinya berapa? 11. Benar ya? Terus 11 dikali 38,5 3,5 itu adalah 38,5. Dikali 10 jadi 385 cm kubik. Kita belajar di kelas kalau 1 liter itu 1 desimeter kubik. Tapi 1 mililiter itu adalah 1 cm kubik. Jadi centimeter kubik ini saya bisa langsung jadiin jadi mililiter. Ya, ini sesuatu yang harus dihafalin. Jadi 385 mililiter untuk kalau penuh nih 0,8 ya. Lihat pola minum satu. Totalnya ada berapa? Lihat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang penuh. Satu gelas penuh itu 385 mililiter. Berarti kalau 7 gelas itu berarti dikali 7 ya. Apalagi nih? Coba suaranya apa? Kembali lagi rate ya. Jadi kalau ini dikali 7 berarti di sana juga dikali 7. Setahu Miss 385 kalau dikali 7 itu adalah 2695 mililiter. Berarti dengan cara pola minum satu, kebutuhan Budi sebanyak 2695 mililiter terpenuhi ya. Sedangkan pola minum 2, kalau kamu lihat di sini, yang penuh itu cuma 1, 2, 3, 4, 5. Ini setengah-setengah, jadi 6, 6,5. Berarti 6,5 gelas ya. Logikanya gimana? Kalau 6,5 gelas, gelasnya berkurang 0,5, berarti mililiternya juga berkurang. Terpenuhi enggak? Pasti enggak. Pasti lebih kecil. Karena lebih kecil dari 7 gelas, maka total mililiternya lebih dikit. Berarti apa? Pola minum 2 itu tidak akan memenuhi kebutuhan Budi. Oke? Nah, yang ketiga, ini boleh diberhentiin dulu. Kamu bisa baca, ini cuma baca slogannya doang. Ya. Nah, slogan, dia bilang slogannya cocok gak buat Banu? Yang berat badannya berapa? 48 kilogram. Jadi 48 kilogramnya itu mesti dibagi 30 lagi kan? Which is tuh, metodenya seperti ini nih. 48 dibagi 3 kali 1/10. Ini sama, makanya ada sama dengan. Ya nggak? Terus habis itu sama dengan lagi, ya udah ini dibagi 16 1/10, tenth, 1 decimal behind the dot. So it become 1.6 liter. Ya nggak? Terus dia olahraga 30 menit. Ya kan? Setiap kali dia olahraga 30 menit, itu harus nambah 0,35. Benar nggak? Berarti kebutuhan airnya si Banu itu adalah 1,6 tambah 0,35, which is itu 1,95 liter. Slogannya dia mengatakan volume air yang dituangkan ke dalam, bukan, slogannya adalah minum apa? 8 gelas per hari. Kalau sehari dia butuh 1,9, pertanyaannya, 8 gelas ini cukup nggak? Dengan pemikiran bahwa setiap gelas isi air, setiap gelas itu 250 mililiter rata-ratanya. Maka total minumnya apa? Ya 250 kali 8 dong. Ya, menjadi 2000 mililiter. Kalau 1 mililiter, 1 liter berapa mililiter? 1000. Berarti kalau 2000 mililiter berapa liter? 2 liter. Cukup nggak? Ya cukup. Gitu ya. Good luck. Kamu mau ulangin video-video ini, video series ini untuk KKM berkali-kali ya boleh. Tapi kalau misalnya anjurkan, tolong nonton yang lain. Bukan nonton yang lain, tapi juga lihat latihan-latihan yang udah dilakukan di sekolah. Moga-moga bukunya nggak ditinggal di sekolah ya. Oke, good luck guys buat besok AKM numerasinya. Bye-bye.